Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wa bisyafaati rasulillah wa qasil maqasidana wa qadi jami hajatina ila hadrati ruhi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitihi al-kiram. Summa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il 'amilin wa jami'i malaikatil muqarrabin. Summa ila khususan syuhadil awliyatin Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila hadrati al-mu'allif fi hadzal kitab Nasaihul Ibad Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sya'alillah wa lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'a bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu hadiyah wal isyuna utawi pitutur kang nomor selikur iku an aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Kun 'inda Allahi khairan nas wa kun 'inda nafsi syarran nas. Kun ana sira inda Allahi ana ngersane Allah utawa ing dalem sandinge Allah iku khairan nasi luwih bagus-baguse manungsa. Wa kun lan ana sira inda nafsi ing dalem sandinge awak dhewe iku syarran nasi luwih ala-alane manungsa. Iki abot mas penghumul pengumpetake ibadah dianggap wong elek ora masalah, yang penting berusaha mensucikan hati beribadah menuju ridho Allah. Mengatakan ini aslinya pun kelasnya wong kharikul adat yang terkadang namanya wong ngadepi tiyang kathah tur sing akeh niku gelute ya ambek nafsune dhewe. Ana wis berkumpul kalih masyarakat ambek kanca wis mesti keroyokan itu Jawane keroyokan rai dembule rai dhewe-dhewe do pengen golek apike dhewe-dhewe do pengen golek benere dhewe-dhewe. Lan dawuhipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mangkun kun 'inda Allahi khairan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan diri manusia. Narian Syekhul Hadi Abdul Rahman ngajari ngoten. Kon iso urip sak ngisore suka. Coba kita bayangkan. Rumput itu udah di tanah, masih diinjak-injak lagi. Itu aneh.
Dalam arti apa? Diremehkan manusia, dijelek-jelekan manusia, nggak dianggap manusia, nggak terlalu terpengaruh. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau memang merasa kita mencari ridho Allah, ya jangan mencari yang lain kecuali hanya untuk ridho Allah. Dianggap manusia paling jelek, paling buruk, paling tidak bermanfaat, tidak berguna, nggak apa-apa. Paling tidak kita berusaha mensucikan hati. Ya apalagi kok sampai zikir-zikir kita itu bisa menggoncangkan arus. Apa pasti sudah terkenal dengan makhluk-makhluk yang ada di langit. Lagi pula juga banyak cerita-cerita sufi yang mereka itu tidak dianggap manusia, bahkan disepelekan, bahkan jasate ketika sudah wafat sudah tidak ada yang mau menganggap. Akan tetapi ternyata seorang sufi itu, wali-wali itu bukan manusia yang mengkafani, yang menguburkan, bahkan malah para malaikat. Itu banyak cerita-cerita sufi semacam itu. Kalau kita nanti bergelut dengan hawa nafsu diri kita, hidup di masyarakat pasti pengennya terkenal, tenar, pasti pengennya dianggap orang baik. Nah, padahal semua itu ya aslinya itu fata morgana. Konco itu nalikane awake dhewe seneng, coba ketika kita susah, sedih, mana teman kita? Jadi yang banyak ya semacam itu. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang teman sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utawi mengkono pangandikane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iku kama qala, iku kama kaya barang pola kang dawuh sapa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bendoro kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qudisa sirahu. Kutisa muga-muga disucikake apa sirahu sirine Syekh Abdul Qadir. Ida lakita nalikane ketemu sira dan ing wong suci minan nasi saking menungso, roh itu mempeningali sapa sira al fadla ing utama lahu ketuwe ahad alaika ing atase sira. Watabur lan ucap sapa sira asa menawa-menawa ayyakuna arjento ana sapa ahad aidallahi ing dalem sandinge Allah iku khairan luwih bagus minni tinimbang ingsun. Wa afa'alan luwih luhur kok apane darajatan derajate utawa pangkate. Fa ingkana mongkolamun ono sapa akad sohirun iku sohirun cilik kunta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki akad iku lam yaksi ora duraka sapa akad. Wa ana utawi ingsun iku qad asaitu teman-teman duraka sapa ingsun fala syakka mongko ora ana iku maujud ana usatone akad iku khairun luwih bagus mini tinimbang ingsun. Ini sesungguhnya yang namanya sifat tawadhu. Dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kamu bertemu dengan salah satu manusia, kamu paling tidak merasa bahwa dia lebih baik daripada diri kita. Di dalam hati paling tidak merasa dia
bisa jadi di sisi Allah derajatnya lebih tinggi daripada saya. Coba kalau kita agak bisa merasakan hal semacam ini, merasa tinggi terus, merasa lebih baik terus, itu sudah watak manusia, sudah menjadi tabiat manusia. Siapapun penyakit hati semacam ini tidak harus orang awam, bahkan kiai pun juga bisa kemasukan penyakit hati ini, penyakit sombong, riya. Apalagi orang-orang yang berpangkat, berangkat wis mengikuti hawa nafsu, pengen jadi wong sing berpengaruh, pengen jadi orang terdepan. Kalau kita ketemu dengan orang kecil, seorang anak kecil, paling tidak kita merasa anak ini belum punya dosa apa-apa, sedangkan saya selama perjalanan hidup saya udah bergelimpangan dosa. Walaupun dosa-dosa itu tanpa tidak kita sengaja, kan banyak dosa-dosa yang kita tidak sengaja, apalagi di jalan, apalagi di HP. Wes orang postingan kancane bisa kadang malah umum wah ini diraku. Loh, itu secara tidak langsung kita melakukan maksiat dosa yang kita sendiri tidak menyadari. Padahal itu semua nggak ada pengaruhnya dengan kita. Ngapain dipikir temenanan, kan nggak gitu. Di jalan pun juga demikian, terkadang tanpa sengaja melihat cewek cantik, melihat temannya atau tetangga kaya, di dalam hati merasa loh itu dosa yang kita sendiri tidak merasakan, padahal semua itu penyakitnya hati. Makanya dawe ulama-ulama sufi anoten, nak pengen ngerteni aku, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Makanya yang diteliti, yang dinilai diri kita sendiri, yang dikoreksi dalam diri kita sendiri. Orang lain ya biarkan, ngapain ngurusin orang lain, enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lamun ana sapa ahad iku kabiron gedhe utawa akeh umure, kunta mongko ngucap sapa sira lihada utawi iki ahad iku kok abadallah, teman-teman nyembah sapa ahad Allah ing Allah qabli sadurunge ingsun. Paling tidak ketika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, kita merasa bahwa orang tua ini mendahului saya, umurnya lebih banyak daripada saya, sudah pasti ibadah-ibadahnya lebih banyak daripada saya. Coba kalau kita lihat, ini sebenarnya yang namanya tawadu andap asor. Wa ikana lamun ono sapa akad iku aliman alim, kulta mengucap sira hadza utawi iki akad iku uti diparingi sapa akad maing barang lam ablu kang ora tumeka sapa ingsun wanalan merkulit sapa akad ma ing barang ana kang durung mekulit sapa ingsun wa aliman ngerti sapa akad ma ing barang jahil tu kang dudu sapa ingsun. Wa utawi akad iku ya'malu amal sapa akad
ini lawan ilmune ahad. Wa ingkana lamun ono sapa ahad iku jadilan duduk uta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki ahad iku aso maksiat sapa ahad Allah ing Allah bijarin lawan dudune. Wa ana utawi ingsun iku asitu maksiat sapa ingsun bi ilmin lawan ilmu. Wala adrilan wa ngerti sapa ingsun bima lawan apa yuk tamu dipungkasi li kedue ingsun au bima utawa lawan apa yuk tamu dipungkasi lalu kedue ahad. Ketika kita melihat orang yang lebih pintar, lebih alim daripada kita, paling tidak kita bisa merasakan di dalam diri kita, orang ini orang alim. Orang alim itu tidur baru tidur itu lebih bagus, lebih baik daripada keterjagaannya orang yang duduk. Turune luwih apik daripada meleke wong goblok. Itu turune wong alim. Paling tidak kita sadar diri, paling enggak beliau sudah pasti ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semua ibadahnya dilandasi dengan ilmu. Makanya sampai ada ketika orang yang bertanya pada Gus Dur postingan kata itu tanya sama Gus Dur, Gus, kenapa kiai itu padahal orang suci kok malah berbuat maksiat? Jawab kali Gus Dur, yang boleh melakukan maksiat ya para kiai. Paling karena apa? Karena mereka tahu caranya bertaubat. Nah sampai juga nggak boleh. Paling tidak apa dalam arti semua perilaku, semua yang dilakukan, yang dijalankan berdasarkan dengan ilmu. Contoh lagi yang paling konkret sekarang, saat guyon-guyone ngajine wong alim tetep enten manfaate ana faedate. Kecuali ngaji panggung ya. Ngaji panggung itu ya ana manfaate nek sing temenanan. Wong ngaji panggung saiki iku ya mulai guyone yo. Nek ora guyon ora payu ya repot. Itu paling tidak lagi sadar diri. Apalagi ketika ketemu sama orang yang bodoh, ketemu sama orang bodoh pun juga demikian. Paling tidak kita merasa siapa tahu nanti beliau matinya husnul khotimah, sedangkan saya yang merasa alim, merasa ibadahnya banyak malah suul khotimah, kan repot juga. Nah itu sebenarnya tawadhu, Anda kasar atau rendah hati, bukan rendah diri. Dan rendah diri wong pesimisan, dan rendah hati jadinya wong aris, wong bijaksana. Dan rendah diri berarti wong pesimisan. Wong pesimis itu apa? Gampang putus asa, gampang merasa minder, itu orang rendah diri. Tapi kalau rendah hati, ini yang dinamakan sifat tawadhu atau orang yang mempunyai akhlaknya hati. Wa in kana lamun ono sapa ahad iku kafirun kafir, kulta mongko ngucap sapa sira la adri ora ngerti sapa ingsun
asa menawa apa yuslima arbian tamrodu Islam sapa akad fayutamu mongko den pungkasi lahu sapa akad lahu kedua akad bi khairil amali kelawan baguse amal wa asa menawa apa an takfur arbian kufur sapa insun fayutamu mongko dipungkasi sapa akad kedua insun bisuk ilmu amali kelawan olone amal. Jadi ketika kita melihat orang kafir, orang Kristen atau Nasrani pun juga demikian. Paling tidak kita merasakan di dalam hati kita, siapa tahu suatu ketika mereka Islam, masuk Islam langsung mati. Sudah pasti matinya husnul khotimah. Karena apa? Semua perjalanan kehidupannya sudah dihapus. Sedangkan Islamnya beliau sudah pasti mulai dari awal, dari nol. Makanya langsung masuk surga. Sedangkan saya yang Islamnya sudah lama, malah bisa jadi akhir hayatku malah jadi suul khotimah. Wakun lan ono siro dan nasi ing dalam sandingin menungso iku rojulan wong lanang minan nasi sanging menungso fa inna Allah mongko satemene Allah iku yakrohu sengit sapa Allah ayara yentoh mersani tawara sapa adahu sapa Allah adahu ing kawulane Allah mutamizan kang bidu sangkan wei sanging liyane abd karena kaya barang fil hadis sing dalam suci hadis wa kana lan ana sapa batu setengah menungso iku ya tau donga sapa batu bihada doa iklawan iki donga Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini sabiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma Allah ij'al min dadosaken wani ingsun iku saburan wong kang akeh sabare waja'alan mungkin dadosaken wani ingsun syakuran ing wong kang kathah syukure waja'alan mungkin dadosaken wani ingsun fi 'aini sohiron ing dalam melipat kula sohiron kang cilik wa fi ayunin nasilan ing dalam kira-kira melipati manungsa kabiron ing gedhe. Mutiara kata atau kata mutiara yang nomor 21 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Iki yang mempunyai sifat watak semacam ini paling enggak ya masih banyak, apalagi wali-wali mastur, kekasih-kekasihnya Allah yang tidak masyhur atau tidak terkenal. Saya sering menceritakan ada termasuk mbah guru kulo, Mbah Mas Kuri, Mbah itu Syekh Nurul Abdul Rahman, Mbah Mas Kuri, Mbah Mas Kuri, gadah bapak namine Syekh Abdul Rahman, niku nggih gurune Mbah Muslim Panjen. Lajeng Mbah Abdul Rahman gadah bapak namine Mbah Rahmat. Mbah Rahmat niku wali mastur, mboten enten sing ngertos. Wong piyantune waktu dalam kehidupannya ya selayaknya orang biasa, ke sawah, sarungnya sambil
Jadi nggak ada yang pernah melihat seberapa besar ibadahnya beliau, nggak ada yang melihat. Kehidupannya ya biasa. Ya seperti orang awam biasa, nggak menonjolkan ilmu atau apapun. Tapi beliau termasuk wali mastur, kekasihnya Allah yang menutupi, senang mengumpat diri atau senang menutupi kewaliannya. Orang ingin dianggap menungso. Beliau senangnya kalau mendapatkan tempat fi maq'adin sidqin 'inda malikin muqtadir, di sisi Allah derajat yang lebih baik. Ini yang bisa, yang banyak ya wali-wali semacam ini. Awake dhewe iso ilmu sithik itu seperti ringan. Iso ilmu sulap itu bagus koyo iso sulap seakan-akan sudah menguasai dunia, seakan-akan yang paling hebat saya, yang lainnya udah nggak ada. Ambil keris kecil cuma pakai trik itu bisa banyak ya. Lah kok sing ditambani sembuh mari mas, mergo sugesti. Mengobati orang paling enak itu ya kalau orang yang diobati kepingin sehat. Sampai ngobati uang sing diobati, wah isinya menggersah tok. Wong gersah itu pesimis, nggak mempunyai gairah hidup. Sulit mengobati orang semacam ini. Beda kalau kita mengobati orang yang dalam kapasitas mereka itu memang benar-benar ingin sembuh. Secara otomatis sugesti dari otak itu sudah menyatu ke dalam tubuh. Yo enak dirokok wonge rodok peringatan sithik kan enteng awake. Wes iki enten kacake. Padahal yo enggak. Setahu masalah kesembuhan itu yang banyak ya dari dalam diri kita sendiri, di samping kita bertawakal kepada Allah dengan mencari wasilah atau lantaran apapun obatnya itu. Ya dari sini mungkin bisa kita pahami, jadilah manusia yang baik di sisi Allah. Jangan mencari ketenaran ataupun kebaikan dari pandangan manusia. Makanya guru saya dulu, Syekh Muridi Abdul Rahman, kalau mengajarkan ya simpel, urip sani sore sugeng, diinjak-injak, tidak dianggap remeh sama orang lain, tetap tidak merasakan. Yang dirasakan apa? Merasa diri kita kuat karena selalu merasa dekat dengan Allah. Itu makanya dari situ tadi dikatakan kita harus mempunyai sifat tawadhu, andab asor. Andab asor, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri yang banyak malah mempunyai sifat pesimis. Dari situ tadi dikatakan apa? Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, apabila engkau bertemu dengan seseorang, hendaklah engkau memandang lebih utama daripada kamu, dan engkau mengatakan, merasa di dalam diri, mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada aku. Mereka lebih baik di sisi Allah daripada aku.
Jadi nggak ada di sini kok merasa keakuan aku, itu tidak ada. Coba kita sering zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, seakan-akan tidak ada kekuatan apapun kecuali hanya kekuatan Allah. Padahal ketika kita sehat, wah merasa paling hebat. Siang, pagi, malam bekerja terus, seakan-akan merasa bahwa kekuatan itu ya kekuatan diri kita, kan ya gitu. Padahal di dalam zikir kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam praktek kenyataan kita selalu merasa bahwa kekuatan itu ya kekuatan diri kita sendiri. Itu berarti belum bisa mengamalkan apa yang selalu kita pikirkan. Kemudian dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Apabila dia lebih kecil, hendaklah engkau mengatakan orang ini tidak berbuat dosa kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat banyak dosa. Ketika kita ketemu sama anak kecil, kalau memang mempunyai rasa tawadhu, paling enggak ya rasanya kayak gitu. Anak ini baru lahir, anak ini masih kecil, paling tidak dosa-dosa mereka belum tercatat amalnya. Sedangkan saya kecil sampai besar, dosa-dosa yang tidak saya sengaja itu banyak, yang tidak sengaja pun terkadang juga banyak. Karena apa? Karena memang diri kita masih ditutupi dengan hawa nafsu, ditutupi dengan kemaksiatan, ditutupi dengan kita harus melawan setan yang menggoda kita. Itu semua yang menutupi diri kita. Belum lagi khotir-khotir, bisikan-bisikan di dalam diri kita, entah itu bisikan dari setan, bisikan dari malaikat, ataupun bisikan dari Tuhan, kita tidak bisa membedakan. Akhirnya ono nak pengen jadi kiai menanan, makangi murid jadi itu bisikan. Ini kalau nggak hati-hati ya. Makanya sewaktu kita membaca manaqib, paling tidak kita bisa mengambil iktibar, mengambil contoh daripada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sudah masuk ke alam ruh, alam rohaniyah, itu pun juga masih digoda oleh iblis dengan memancarkan sebuah sinar cahaya, mengaku anak robbuka, aku itu Tuhanmu. Untungnya apa? Syekh Abdul Qadir memakai akal, dalam artinya apa? Memakai ilmu pengetahuan. Tidak mungkin kalau Allah itu menyuruh apa? Menyuruh hal-hal yang buruk, yang jelek. Semua yang saya haramkan, aku halalkan untukmu, kan? Nonton. Sing tak haramno kabeh wis halal wis kanggo awakmu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir kembali kepada Al-Quran dan hadis, memakai ilmu, memakai akal. Makanya beliau bisa berpikir, tidak mungkin kalau Allah menyuruh ke hal kemaksiatan, ke hal yang tidak baik. Akhirnya gini, ditungguke wajah kesenangannya orang mungkin awalmu itu pangeranku kader kontong. Padahal saat itu 40 wali terkencang dengan iblis, cuma satu Syekh Qadir yang tidak terkencang. Itu kelas para wali dan awal ini ngaji wedelalah ono hujan yes ono
yang bisa apa. Semoga-moga wayan dan manfaat dan berkah. Kemudian sedangkan aku telah berbuat dosa, maka tidaklah ragu lagi bahwa dia lebih baik daripada. Dan apabila keadaan orang yang kau lihat itu lebih tua, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah banyak beribadah. Kalau pulau sampan wis akeh mangan uyahe, sudah banyak beribadah kepada Allah sebelum aku. Kemudian apabila keadaan orang yang engkau pandang seorang alim, wong sing alim utawa kiai, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah diberi sesuatu anugerah yang belum aku dapatkan, dan ia telah mengetahui apa yang belum ku ketahui, serta telah mengamalkan ilmunya. Sedangkan saya sendiri ibadah pas-pasan, kadang yo angger gitu kan, apa meneh pas kesel awake. Sing penting netepi kewajiban kan ngoten to. Sing bener-bener lillahi ta'ala iku yo bisa kangelan awake dhewe. Terkadang nek poso Ramadan iku lho terkadang yo kepeksan to. Wis pokoke kon milih sampeyan pengen pilih poso ora. Sing akeh ra milih ora. Poso, umena ora poso. Terkadang ibadah kalau sampai itu ismonten, sing patah ya krono kepeksan, krono kewajiban. Nungguan kewajiban ya rasa-rasa. Dan yang terakhir, paling tidak ketika kita melihat orang yang bodoh, kita selalu merasa siapa tahu besok suatu mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan saya bisa jadi kemudian hari mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata wal ishruna, utawi pitutur atau kata mutiara yang nomor 22 Rolikur. Kila didawahake auha paling wahyu sapa Allah Ta'ala ila Uzair maring Uzair an-nabi kang dadi nabi. Ono nabi iku sing jenenge Nabi Uzair. Jumlah nabi kan kuwat to. Pinten kok? 11.313. Wis wakola sing ngatur semoten. Jumlah Rasul 313. Sing disebutkan dengan Al-Quran 25 nabi. Bantah, bahwa kadang mikir, yes mungkin termasuk bagus pendiri penemu agama-agama yang Hindu, Buddha. Niku termasuk Panji membawa risalah kan nonton mengkabeh lahir kan sebelum Islam, dan mengkabeh semua agama itu sudah tertutup, disempurnakan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mengkodahu sapa Allah azza wa jalla. Azza wa mulia sapa Allah wa jalla wa agung sapa Allah. Ya Uzair, hei Uzair, idza adanabta nalikane nglakoni dosa sapa sira dan ing dosa sohiron kang cilik. Fala tandu mongko aja ningali sira ila sihori maring cilik dosa. Aidari kaldanba tegese mengkono dosa. Hei Uzair, ketika kamu melihat dosa kecil, sekecil apapun, janganlah kau melihat kecilnya dosa itu. Awal jiwa Allah wis mung ngene kok. Allah mau ngamati
cewek kok. Allah mong iku awake dhewe. Allah mong ngene nyentak wong iku. Wong dunane nyawano sira ilaman maring dat kang paring ilaman rozako maring dat kang paring rezeki sapa man ka ing sira. Sebaliknya lihatlah Tuhanmu yang telah memberikan rezeki kepadamu. Aiman tegese dat sapa kang nepokake sapa man dari kang mengkono-mengkono dari kang kira ing mengkono-mengkono kedusan nilai kamaring sira. Wa ida asobana nalikane mengenani ka ing sira apa bariyatun cobaan fala tasku mongko aja matulake sira ni ing ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun kama kaya olehe la askuka kaya olehe matulake ingsun ka ing sira ila malaikati maring malaikat ingsun ida sa'ida nalikane munggah ilaya maring ingsun masawika piro-piro tata piro ayo bika tegesi piro-piro tata piro. Qala dawu sopal Imam Ibnu Uyainah man syakka lin nasi wa qalbu sabirun radin fil qadhi lam yakun jazaan. Man utawi sapa wong syakawatul sapa man lin nasi maring manungsa wa qalbu utawi atine man iku sabirun sabar radin turidu fil qadhi lawan pasti Pasten lam yakun mengorang sopaman iku jazaan bersuko. Fa'inna Nabiya mengkosatu menekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola Dawud sopaman Nabi Ajidu nemu sopa ingsun ni ing awak ingsun ya Jibril ya Jibril mamnuman ing susah wa ajidu lan nemu sopa ingsun ing awak ingsun makruban ing sumpah jawaban kali jawab li su'ali maring takone li su'ali Jibril maring takone malaikat Jibril kan usane kanjeng Nabi bimarodin ing dalam lorone bimarodin mauti ing dalam lorone wafatnya kanjeng Nabi kaifa kalian kaya apa tajidu nemu sapa tuan ka ing awak panjenengan. Kata mutiara kata yang nomor 22 telah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Allah berfirman, wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, janganlah engkau pandang kecilnya dosa. Malah dosa cilik Allah mau ngene, Allah mau ngapusi sepisan. Coba kita flashback kembali ke dalam diri kita. Sekali melakukan besok lagi mesti, dan akhirnya sudah menjadi kebiasaan. Dosa-dosa kecil malah jadi dosa besar. Tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Dan apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan, tapi lihatlah zat yang telah memberi rezeki kepadamu. Itu. Jadi orang yang memang
suruh thariqah, orang yang benar-benar ingin mengharapkan atau orang yang benar-benar berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling tidak apapun yang ia kerjakan, apapun yang mereka amalkan, selalu yang dipandang, selalu yang dikembalikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Selalu yang dipandang Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Coba sekecil apapun kita melakukan dosa, kalau kita mengingat Allah, pasti insya Allah juga jadi. Memang tidak ada orang yang melihat, tapi dalam nyatanya Allah selalu memandang kita. Dan apabila musibah menimpamu, jangan engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Jadi menceritakan nasib buruk atau sial kepada orang lain niku namine syikayah. Syikayah niku hukumnya haram. Mau curhat sebaik-baiknya curhat, ini curhat kepada Allah. Nah, itu kan murah. Kayaknya curhat sampai konco. Itu ya sami mawon wadur kali makhluk selain Allah. Padahal curhat kali manusia itu manfaatnya apa sih? Sing akeh yo. Terkadang malah sing tambah berlebihan awake dhewe, boten kok mencarikan jalan solusi, malah menjerumuskan. Koyok-koyok ngandeni, koyok-koyok memberi solusi, padahal sejatinya malah menjerumuskan. Pernah boten merasa kayak gitu? Kita curhat kepada orang, entah itu teman ataupun siapapun lah, bukannya mendapat solusi yang tepat, malah ditambah. Memang dari segi perkataannya sangat meyakinkan, seakan-akan itu baik untuk diri kita, padahal dalam praktek kenyataan semua itu malah menjerumuskan kita, malah tambah pujang. Iku jenenge dikasih kaya. Mulai sing saiki curhat waktu niku kalih Gusti Allah. Jika kita menceritakan nasib buruk kepada orang lain, tapi hatinya ridho dan sabar karena menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya, hal itu tidak termasuk syikayah, tidak termasuk enak kalau sampai itu cerita ambil uang. Kok awake dhewe niku sabar ridho ambil keadaan yang awake dhewe. Terkadang jane manungsa nek kita mau tidur nase ngisor wis ndelok yo ono wae. Diuji wis udah jatuh bisa ketiban tangga. Sebenarnya ono we nasib itu. Nek awake dhewe iku sabar senajan iku cerita mbek wong, iku ya ora termasuk sikaya. Mergo apa ridho ambek apa sing dadi kodok dari Gusti Allah. Nah ini kan tidak bisa kita lihat secara terperinci, karena dalam praktek kenyataan semuanya itu masuk ke dalam hati. Lalu secara dunia mungkin musibahnya kelihatan, tapi kan ridho kali sabar ikhlas itu ora iso diwaca, ora iso didelok. Makanya kan
sama oke mungkin apa niku ya contohnya mungkin kados ulama saniki Gus Behar ngoten niku mungkin aku sampean cerna kok sombong kan ngoten. Tapi kita kan tidak melihat di dalam hatinya. Siapa tahu padahal beliau menceritakan tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat-nikmat yang diparingi Gusti Allah. Koyo sombong padahal sejatinya boten sombong. Seakan-akan angkuh padahal sejatinya tidak angkuh. Nah itu yang tahu kan ya memang itu perlu penjernihan hati. Sedangkan awal dhewe itu artinya wis bisa gosok dhewe. Ya ra iso ndelok. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Seperti contohnya tadi, Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga pernah itu sambat itu kalian malaikat Jibril. Contohnya itu mau saat menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Jibril itu tanya, Muhammad, apa yang terasa olehmu? Baginda Rasulullah menjawab, aku susah dan bingung. Lalu Jibril bertanya, tanggal kenapa? Apa yang menyebabkan kau susah dan bingung? Lalu baginda Rasulullah jawab, nasib umatku di akhir zaman makin itu ribu. Terus nyatanya yuk, ini kaya awal diri. Semua umat Kanjeng Nabi yang biaya menaik tetap insya Allah bulan jenengan itu dilindungi oleh Kanjeng Nabi. Semoga semua kau ini apa sing sak mampu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal ishruna utawi pitutur kang nomor 23. Iku an Khatim al-Asami saking Khatim al-Asam radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Khatim iku Abu Abdurrahman nami aslinya itu Abdurrahman. Khatib ibn Alwan aran Khatib bin Alwan wa yuqalan den ucapake apa Khatib bin Yusuf aran Khatib bin Yusuf wa utawi Khatib iku min akabiril masyayikh saking wong-wong gedine guru-gurune Khurasan tanah Khurasan. Wa kana lan ana sapa Khatib iku tilmidha Syakik dari murid Imam Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi Khatim al-Asam niku nggih wiridan zikir niku terkenal teng langit saking hebate zikir. Sampeyan dikira kok sampeyan aja to iso tetek atine wong. Aja to teng langit ngeteke awake dhewe iku dereng saged dan krungu berpemandange kalimat Gusti Allah. Oh iku yo duwe rasa kader yo ora wis biasa wae. Wis boleh. Khatim al-Asam itu termasuk wali agung. Dikira beliau bisa menggetarkan arus ngasih malaikat itu bingung karena getar arusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya yang cerita akan usah temene kelakuan jangan teko sopo imro'atun wong wadun fasa'alat mengkotakon sopo wadun khatiman ing khatim an mas'alati sanging siji pitakon faktafaka mongko nyocoki apa anu satemene kelakuan
iku kharaja metu minha sanging wadon bitil kalhalati ing dalam mengkono-mengkono tingkah apa sautun suara empuk fakal jalan mengkowirang sapa wadon iku napa iku diarani Hatim al-Asom. Iku mergo ceritane suwiji dina suatu ketika ada seorang perempuan yang mendatangi beliau karena ingin tanya sebuah masalah. Kebetulan saat itu si perempuan itu kok ngantuk seru buat teman-teman kan isin kuna wong itu bijen wong itu saya hies sembuh wong itu bijen itu nonton isin karena saya tipu juni harus berat-berat ngarepe sing lanang wis orang sudah orang duwe isin sampai akhlak atau adat. Fakola mengkonjiko sopo hatimu hatim irfa'i bantar nosiro sautaki ing suara iro fa'ala mengkomoruhake sopo hatim minasi sanging awak diwine hatim anahu satemene hatim iku asomu budek utawa tuli. Seketika itu Syekh Hatim al-Asom itu matur kali wong wadon niku serukno suaramu aku ragu maka wong jaga wong wedok niku kersane boten isin dene kaya-kaya iku mbuduni ya kaya-kaya dadi wong sing budek makanya wong wedok niku mau isin Fasuratil mar'atu mongko bungeh saka wadon bidari kelawan mengkono-mengkono asom budak. Oh itu akhirnya rasa seneng bunga sing tak adepi Syekh Abdul Rahman itu jebule wong budak. Berarti ora aku suara untukku kan. Fakolat mongko ngendika sapa wadon anu satemene Hatim iku lam yasma orang nireng orang krungu sapa Hatim as-sauta ing swara fakolat mongko lindih ing atase Hatim apa ismu soman yen aran soman. Akhirnya Syekh Hatim niku dikai julukan soman utawa sing budek. Ma min sobahin ma ora ono min sobahin akhir utawi iso illa ana wayakulu angin ngucap sopa setan lima ring ingsun ma ing opo takulungan sopa siro wama tabasulan ing opo tabasungan gu sopa siro wa inan ing endine omah wa ina taskunulan ing endine omah siro fa aku mawon jawab sapa ingsun aku maring setan aku mangan sapa ingsun al mauta ing mati ai alduku tegese nyicipi sapa ingsun naro tal mauti ing pahite mati wal basulan nganggo sapa ingsun al kafara ing ules wa askunu lan manggon sapa ingsun al qabr ing kubur faya ruku mongko mlayu sapa setan syaitan tegese setan bidom miro iklawan demahiro sampai iso ngeten iki wis wali menanan mungkin wali tenanan suatu ketika di kata mutiara yang nomor 23 suatu ketika Syekh Hatim al-Asom beliau mengatakan setiap waktu subuh setan bertanya kepadaku. Setiap pagi itu ada setan yang
mendatangi Syekh Hatim. Agon bertanya, apa yang kau makan? Apa yang kau pakai? Dan di mana tempat tinggalmu? Itu setiap pagi setan itu selalu bertanya kepada Syekh Hatim. Awal jiwi orang tuyul ora iso, orang jin apa meneh. Sisane ora wis setan-setan sing ketok, setan lagi kita kabeh. Setan wis pindah ning manungsa. Kemudian dijawab oleh Syekh Hatim Al-Aslam, saya memakan kematian. Jadi kalau orang itu selalu merasa dekat dengan kematian, selalu melihat kematian, seandainya aku mati sekarang, seperti apa nasibku ketika di alam barzah, ketika besok di yaumil kiamah. Itu pasti sadar diri seberapa banyak amal-amal ibadah yang sudah kita perbuat, yang sudah kita amalkan. Karena selalu melihat, mengingat dengan kematian. Kemudian apa yang kamu pakai? Yang saya pakai yaitu kain kafan. Siling berarti ingat lagi dengan kematian. Maka dewe Kanjeng Nabi orang yang paling cerdas itu orang yang selalu ingat kematian 20 kali dalam sehari. Jalawai di rumah sana itu terus pokoknya rumah saya sentong. Padahal nggak tahu kalau umur kita selalu berkurang, umur kita selalu tergerus dengan hari-hari, dengan zaman. Tahu-tahu sudah umur kepala 4, sudah kira apa? Tahu-tahu sudah kepala 3. Kemudian apa yang kamu, di mana tempat tinggalmu? Syekh Hatim selalu menjawab, tempat tinggalku tiada lain kecuali kuburan. Dijawab ngoten, setan mesti lari. Karena apa? Wah, gangguannya tidak berhasil. Gagal. Jadi pada dasarnya ya memang orang yang cerdas, ya memang itu orang yang selalu ingat kematian 20 kali dalam sehari. Kita ingat kematian dalam sehari itu pernah atau tidak? Ngurusi urusan dunia selalu kabeh, ngurusi kerjaan selalu kabeh. Bisa ngiling ya kadang ya penting ngajinya tadi kan ya ngoten kanggo ngiling-ngiling awake dhewe, kanggo mawas diri. Sebuah keterangan tadi, Syekh Hatim Al-Aslam itu nama aslinya adalah Abdul Rahman Hatim bin Ulwan, atau juga bisa disebut juga Hatim bin Yusuf. Beliau juga termasuk ulama besar di negeri Khurasan. Hatim Ali Al-Ansam itu artinya Hatim wong sing budek, wong sing tuli. Dari sejarah tadi dijelaskan bahwa suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada beliau ingin tangkap suatu masalah. Dan saat itu seketika si perempuan itu kentut, dibuahi dengan kentut, sehingga membuat diri seorang wanita itu
wajahnya memerah karena menahan malu isin. Namun oleh Syekh Hasim Al-Atom, Syekh Hatim Al-Asom malah berkata, "Serukno, keraskanlah suara." Karena apa? Seakan-akan beliau karena menjaga si perempuan itu supaya tidak merasa malu, akhirnya beliau menaruhkan dirinya seakan-akan menjadi orang yang budak itu tuli, orang yang tuli. Karena Syekh berkata seperti itu, akhirnya si perempuan merasa senang karena yang dia rasa, yang dia tahu, oh berarti Syekh Hatim itu orang yang tidak mendengar, berarti kembung tadi beliau juga tidak mendengar. Karena ia yakin kembungnya tidak terdengar oleh Syekh Hatim Al-Asom, padahal Syekh Hatim Al-Asom itu wong normal, biasanya berpura-pura jadi orang yang tuli. Itu maka dari itu Syekh Hatim itu sering dipanggil dengan sebutan Syekh Hatim Al-Asom. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna, utawi pitutur atau kata mutiara yang nomor 4024. An Nabi sange kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dzulil maksiyah, man utawi sapa wonge kharaja metu sapa man min dzulil maksiyati saking asore maksiyah, ila izil qaati maring mulyane ketaatan, wa hadza utawi iki dawuh iku min idhofati sifati saking idhofati sifat lil mausufi maring mausuf. Aiman tegese sapa wonge karo kang ninggalake sapa man maksiat ing maksiat ala kang dadekake tusayyiruhu alati kan tusayyiruhu dadekake apa maksiat dalilan ing asor wa amilan ngamal sapa man apa ata ing taat alati kan tusayyiru dadekake apa taat azizan ing hu iman azizan ing mulya apa mongko maringi hu iman sapa wa ta'ala salah sifat dan ing telu pira-pira sifat mahmudah dan kang den puji. Agana suci nyukihake hu iman sapa wa ta'ala lewat sapa wa min ghairi madin saking ora nganggo bondo. Yungfi'uhu kang nafakake sapa man ing mal bal bisukuni balik lawan tenange bisukuni kalbi balik lawan tenange atine iman wa ayyadalan muwatake sapa Allahu ing man ai kawalu tegese muwatake sapa Allahu ing man min ghairi jundin saking tanpa tentara. Wong itu dikuatake atine, apa rasa anteng atine itu tenang. Enten to wong iku biasa wae nyantai ning nyatane apa rasane iku yo tenang nyantai damai. Yo wong iku koyo hidupane mewah, nyatane apa atine ora tenang, pemrungsung, yo kurang, yo bingung karepe diri. Berarti itu termasuk orang yang belum diberi sukunul qalbi, tenangnya hati. Wes padahal manungsa itu ayeme senenge ku nek duwe akeh.
Dan nyatanya jika ini akan yo urung iso ngrasake tenang, malah sansaya pemrungsuk, sansaya bingung. Ya ana wong iku sing dikek rezeki pas-pasan cukup ning nyatane ngrasake hidupane tenang. Iku sing diarani berkah manfaat sing wonten. Ora kok rezekine sing ngumpul wae pengasane berkah manfaat. Padahal sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk urusan agama, untuk urusan dirinya sendiri ora manfaat. Rezeki yang manfaat sejati untuk diri kita sendiri kan, ya rezeki yang disodakoke, yang dijakati, itu kan dakare yang sebenarnya rezeki. Lainnya itu paling ya jadinya paling STA1 jadinya ya di sapi tank singkatan itu mau tenang sih mas wawan nyantai rasakan rungsung duit ya manusia itu butuh duit dan rasa bingung duit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat azakiro ketesin tentara kiro yu'inuna kang nulungi sopo azakiru iman bal bikuwatilah dari kelawan kuwati Allah Ta'ala paling mulur sopo Allah wa azalan mulya'ake sopo Allah iman gola ketesin menangake sopo Allah iman ala atu yang ngalahake musuh iman min ghairi asyiratin saking ora nganggu orang nganggu bulu utawa orang nganggu gerombolan. Jama'atin tegese gerombolan utawa jamaah bareng-bareng yu'asyiru kang ngancani sapa jamaah ing mantel binasrillahi ta'ala dedalik kelawan ditulungi Allah Ta'ala. Lalu mulai kalau sampean kan rumangsa kuat, rumangsa hebat itu krono koncone akeh, jamaah akeh. Sakire wani nantang rumangsa wong hebat, rumangsa orang nomor 1. Karena apa? Ya karena merasa temannya banyak. Tapi orang yang diberi hati lapang, hati yang tenang, itu sudah pasti diberi kekuatan oleh Allah yang dimana kekuatan itu tanpa harus membawa bala tentara, tanpa membawa banyak orang, tanpa mencari gerombolan sekumpulan orang. Jadi makalah atau kata mutiara yang nomor 24 Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min dhulli ma'asiyati ila 'izzi ta'ah a'na wa ta'ala min ghairi malin wa iyadahu min ghairi jundin wa 'azzahu min ghairi 'ashirah. Dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa meninggalkan maksiat yang hina lalu yang melaksanakan ketaatan yang mulia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya meskipun bukan dengan harta, dan Allah akan memberikan kekuatan kepadanya tanpa disertai tentara, serta Allah akan mengalahkan musuh baginya tanpa adanya orang-orang yang menolongnya. Karena apa? Yang menolong sudah pasti Allah sendiri. Makanya kalau sampai ada orang itu yang melawan kekasihnya Allah, bukannya wali-walinya itu yang memerangi. So istilahnya kalau sampai itu kualat ambil wali-walinya Gusti Allah, kualat kalian ulamanya Gusti Allah.
Itu. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya yang pertama tadi, barang siapa meninggalkan maksiat yang hina, kemudian mereka mengamalkan amal ketaatan yang mulia, sudah pasti Allah mencukupkan baginya rizki. Walaupun dapatnya rizki itu sedikit, tapi dirasakan lebih enak. Walaupun dapatnya rizki sedikit, malah menjadi berkah dan manfaat. Ada kok orang yang dapat rizki banyak, nyatanya kurang. Ada orang yang diberi rizki sedikit, malah cukup. Dan kemudian sudah pasti orang-orang yang memang dekat dengan Allah pasti akan diberikan pertolongan ketika mereka dimusuhi orang, tanpa harus mencari segerombolan ataupun bala tentara. Sudah pasti Allah akan selalu menolong hamba atau kaulone sing yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisatu wal ishruna. Utawi pitutur kang nomor selangkung Ruya diceritake apa ana satemene Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kharat iku kharaja meyos sapa Kanjeng Nabi data yaumen ing dalam siji dina ala ashabi yang atase pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Fakola ngomong ngendika sapa Nabi, kaifa hale kaya apa asbahtun isu-isuan sapa sira. Aida kaltung tegese mlebu sira fi waqti sabahi ing dalam waktu esuk. Fakolu mongko matur sapa ashab, asbahna isu-isuan sapa kita, aisirna tegese dadi sapa kita fi sabahi dalam waktu esuk. Mukminina hale iman kabeh bilai lawan Allah. Jalla mu'akum sapa Allah wa ala mu'luhur sapa Allah. Faqala monggo dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lan iku apa alamatu imanikum utawi alamat iman ira kabeh. Ada napa awak ngaku do iman terus tandane awakmu iman iku apa? Qalu padha matur sapa ashab, nasbiru sabar sapa kita alal balai ing atase balak utawa ujian. Ail imtihan tegese ujian min Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala. Wa nashkuru lan syukur sapa kita ala roho ing atase waktu jembar. Ail itlisa ing tegese kejembaran fil ma'isha ing dalam penguripan. Wa nadzolan ridho sapa kita fil qadar ing lawan qadar utawa pestane Allah. Itu ini iku Kanjeng Nabi. Kula niku kita sedaya niku sabar. Sabar ketika apa? Ketika mendapat cobaan atau ujian itu. Dan kami kita itu syukur nalikane ketika kita mendapatkan nikmat rizki dari Allah. Dan kami juga ridho dengan apa? Dengan ketetapan, dengan qada Allah. Ayil hukmil ilahi tegese hukume Allah Ta'ala fil a'yani ing dalam pira-pira kahanan al maujudati kang wujud alama ing atase barang yo kang utawi a'yan
alaihi tetep ing atase ma minal akwali sangking pira-pira tingkah fil azali ing dalem azali ilal abadi maring selawase. Faqala maqadawu sallallahu Nabi alaihi salatu wassalam antumu utawi sira kabeh iku mukminuna wong-wong kang padha mukmin hakon kelawan hak ayat iman tegese iman mukawian kang nocoki lil wafi maring nyatane wa rabbil ka'bah lan demi pangerane Ka'bah awawu tawawu ikul qasami krono sumpah wawu qasam wawu sumpah kala ngendika sapa Badul Arifin setengah wong-wong ahli makrifat wong-wong Badul Arifin niku sami padha matur as-sabru tawi sabar iku salasun makomati telu pira-pira tingkah tarkus syakwa sing setunggal niku ninggalake wadul waya utawi tarkus syakwa iku daro jatuh tabi'ina pangkate para tabi'in ora seneng wadul itu termasuk golongane wong sing apa niku mau sabar. Wong nak sabar niku gak ada 3 tingkatan. Nak pandai wong ku sabar temenanan. Ketika dia mendapat ujian atau cobaan yang pertama, yo rawatul wadu. Nah, juga langsung curhat boleh wong, curhat sampai konco, sampai wong tua, sampai dulu. Bahkan sabar yang sebenarnya sabar. Enten wong niku nggak merasakan sakit, nggak merasakan apa-apa. Kejadul niku, nggak muni aduh niku, itu termasuk golongan wong sing boten sabar. Awak ini kesandung jajar. Padahal saking ora sabar yo iso-iso kok pakai ane waktu ning kene. Sing kok sapa iki mau? Iku berarti tambah oleh boten sabar. Dan awak yang sabar, nggih boten kok muni aduh niku nggih boten wis main mawon. Awak iki itu musibah ora suatu-suatu. Kita ini bocor no paku, wah suatu-suatu aku kena paku ning kono. Wadil dan ridho senomor kalian itu wong iku ridho bil maghdubi kelawan kanten qadar. Wong iku ridho apa yang sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Jadi keingatan yo wis manut. Jadi ke apa wae yo wis manut. Das ijazah dulu yo ora apa-apa wong boleh ilmu niku wajib kanggone wong muslim kan ngoten. Dene jasa ora kanggo yo ora apa-apa. Kanthi Gusti Allah menitahake aku kan dadi ngeten. Iku rindu apa sing dadi kodho dari Gusti Allah. Lan apa sing saged ngoten? Wahia utawi ridho maktul iku darajatul zahidin pangkate wong-wong ahli zuhud. Wong iku ya sama dengan derajat atau pangkatnya orang-orang yang zuhud, orang yang hatinya tidak mudah terpengaruh dengan dunia. Wal mahabbatu lan sing kaping 3 niku demen utawa mahabbah del ibtilai maring ujian. Waya utawi mahabbah del ibtilai iku darajatu sidikin pangkate wong-wong sidikin wong sing temenanan ora ngawur ning ngersane Gusti Allah. Sing nomor 3 iku malah orang itu cinta, senang nanti ujian Gusti Allah iku senang. Mergo apa berarti ngrasa ning atine iku nek Gusti Allah sayang. Ira pidawae di jiwit karo pacare, jiwit karo cewek, jiwit karo bojone. Walau dicubit
dicubitnya sayang kan jadi Haji Rumairam itu malah tanda senang itu makom naik pulau sampean sama kok sakit dan terus yang saya katakan ini ya berarti gak ada derajatnya wong sing sidikin itu derajatnya satu wong ahli zuhud itu derajatnya luwih dhuwur karena apa gitu mau wong ujian seneng kok tambah diuji malah tambah seneng awet dhewe sing akeh kan menghindar dari cobaan dari ujian oleh itu pengen yo seneng terus gitu ujian sithik akhirnya bingung boleh pun bingung boleh mbah-mbah Wafil hadis di monggo dalam hadis Mu'budilah nyembah sira Allah ing Allah ala ridho ing atas ridho fa inam yastati monggo lamun ora kuwasa sira fa kisri monggo iku ing dalem sabar alama ing atas barang takro kang sengit sapa sira khairun utawi kebagusan kafirun kang akeh kata mutiara kata yang nomor 25 riwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari beliau menemui sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana keadaanmu di waktu pagi atau di waktu subuh? Kemudian para sahabat menjawab, kami ya Rasulullah, kami dalam keadaan iman kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah takut malih, apakah tanda-tanda keimananmu? Kalau memang kamu merasa dalam keadaan iman, yuk terus tanda-tandanya apa, tondo-tondone apa. Kemudian sahabat menjawab, gini bukan Nabi, kami bersabar terhadap musibah. Yang pertama itu kami bersabar ketika mendapat ujian atau musibah. Kemudian kami bersyukur atas nikmat di waktu lapang dan senang terhadap qadar atau ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu kalian benar-benar termasuk orang-orang yang mukmin sebenarnya, demi Allah yang memelihara Ka'bah. Dan di situ tadi ada sebuah keterangan, di mana keterangan itu sebagian ulama ahli ma'rifat, ulama ahli ma'rifat itu sudah pasti wali-wali atau kekasih Gusti Allah. Sebagian ahli ma'rifat mengatakan orang yang sabar itu berada dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu orang itu nek sabar. Yang pertama tidak suka menceritakan nasib buruk kepada selain Allah, apalagi cerita kepada manusia, apalagi membuat dukun sebutan. Maka apa? Nasib buruk wong iku ya diterima karena apa? Yes, menerima ketetapan qadar dari Gusti Allah. Kalau orang itu sudah bisa mempunyai derajat makom semacam itu, sama halnya mereka mempunyai tingkat kesabaran
sabarnya para tabi'in. Kemudian yang kedua, orang itu kalau sabar, orang yang sabar benar-benar sabar, yang kedua itu ridho atas ketetapan Allah. Ridho dalam keadaan apapun, dikasih rezeki banyak ataupun sedikit tetap ridho. Belum dikasih rezeki ya tetap ridho. Diberi ujian atau cobaan tetap ridho. Yaitu, nah orang yang semacam ini sama halnya orang yang mempunyai makomnya orang ahli zuhud, orang yang sudah tidak terpengaruh dengan dunia, itu orang zuhud. Yang ketiga malah lebih hebat lagi, karena apa? Malah senang, mahabbah, cinta kalian Gusti Allah tambah sewaktu mereka diberi ujian, beri cobaan. Maka dari itu kemudian diperintah kepada kita, a'budillah ala ridho fa illam tastati fa fi sabri ala ma taqrabu khairan katsiran. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah mengatakan, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah disertai dengan kerelaan hati, keridhaan hati. Apabila engkau tidak bisa beribadah dengan hati yang ridho, yang rela, maka bersabar atas sesuatu yang tidak engkau sukai merupakan kebaikan yang banyak. Makalah yang nomor 26, wallahu a'lam bishawab, dan ini juga termasuk penutupan pengajian kita di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami menjadikan suatu ilmu yang berkah dan manfaat, menjadikan diri kita tambah merasa takut kepada Allah, menjadikan hati kita tambah tenang karena bersama Allah, menjadikan hati kita selalu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiyah fi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala kulli sahabatin ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanatan kama asnaita 'ala nafsika walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alayha wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka janana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in 'idana. Allahumma ij'alna wa yuwaffiqna bika wa amanika wa jiwarika wa 'ayatika min kulli syai'in marid wa jabbarin 'anid wa dawi 'anni wa dawi bani wa min syarri kulli syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna wa iyyabil 'afiyah wa salamah wa habibna wa iyyahum bitaqwa wal istiqamah wa inna wa iyyahum mujibatin nadamah fil mal wal hal innaka sami'ud du'a wa salli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika